Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam adik-adikku yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang menyadari hikmah menghindari kufur nikmat sebagai implementasi menghindari kisah Thalabah. Nah, sebelum itu, Ibu mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Astria Binol. Ibu alumni dari IAIN Manado. Hari ini Ibu akan mulai mengajar di kelas kalian, menggantikan guru lama kalian yang mengajari akidah akhlak. Sudah siap belajar hari ini? Nah, mantap. Kalau anak-anakku sudah siap, mari kita mulai dengan sama-sama mengucapkan basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mantap sekali. Semoga dengan ucapan basmalah tadi, kegiatan belajar online kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Nah, adik-adik, ada yang tahu apa itu kufur nikmat? Oke. Bu Guru akan menjelaskan. Kufur nikmat itu adalah menutupi nikmat. Menutupi nikmat, apa sih itu Ibu Guru? Menutupi nikmat artinya tidak mensyukuri atau mengingkari nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contohnya seperti apa Bu Guru? Gini, contohnya seperti Emma. Allah kasih nikmat berkelimpang harta, atau Emma itu anaknya orang kaya. Akan tetapi Emma tidak menggunakan uang Emma itu untuk bersyukur kepada Allah. Emma menggunakannya malah sebaliknya. Emma menggunakan untuk berbuat maksiat. Contohnya seperti Emma pakai uang Emma itu buat berjudi, membeli minuman keras, maupun Emma pakai buat narkoba. Semuanya itu kan tidak diridhoi oleh Allah. Itu salah satu contoh kufur nikmat yang sering kita lihat sehari-hari. Wah ya, berbicara tentang kufur nikmat, Ibu Guru punya satu kisah nih pada zamannya Rasulullah. Adik-adik mau dengar nggak? Oke deh, Ibu Guru akan menceritakan kisah Thalabah. Tapi sebelum itu, Ibu Guru mau ganti latar dulu ya, biar lebih santai ketika mendengarkan kisahnya Thalabah. 1, 2, 3. Oke deh, kalau gitu Ibu Guru langsung mulai saja ya. Adik-adik, pada zaman Rasulullah saat masih hidup, ada sahabat yang bernama Thalabah. Hidupnya sangat miskin dan kekurangan. Namun, Thalabah terkenal sebagai orang yang taat mengerjakan sholat berjamaah bersama Rasulullah serta sahabat lainnya. Setelah sholat berjamaah di masjid, siang itu Rasulullah menghampiri Thalabah yang tergesa-gesa hendak pulang tanpa membaca wirid dan berdoa terlebih dahulu. Thalabah, mengapa engkau tergesa-gesa pulang? Tidakkah engkau berdoa terlebih dahulu? Kemudian Thalabah menghentikan langkahnya dan berterus terang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah,
kami hanya memiliki sepasang pakaian untuk sholat. Dan saat ini istriku belum melaksanakan sholat karena menunggu pakaian yang aku kenakan ini. Kami sangat miskin ya Rasulullah. Jika engkau berkenan, doakanlah kami agar Allah menghilangkan semua kemiskinan kami dan memberi rezeki yang banyak. Rasulullah tersenyum mendengar penuturan Salabah. Lalu beliau berkata, "Salabah sahabatku, engkau dapat mensyukuri hartamu yang sedikit. Itu lebih baik daripada engkau bergelimang harta, tetapi engkau menjadi manusia yang kufur." Nasihat Rasulullah itu sedikit menghibur hati Salabah, karena sesungguhnya yang ada dalam benaknya adalah ia sudah bosan menjalani hidup yang serba kekurangan. Satu-satunya cara agar cepat menjadi kaya adalah memohon doa kepada Rasulullah, karena doa dari Nabi pasti akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, ia kembali menemui Rasulullah dan memohon beliau mau mendoakannya agar menjadi orang kaya. Setelah ketiga kalinya Salabah memohon, akhirnya Rasulullah tidak bisa menolak keinginan Salabah. Beliau mengadahkan tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, limpahkanlah rezekimu kepada Salabah." Kemudian Rasulullah memberikan kambing betina yang sedang bunting kepada Salabah. "Peliharalah kambing ini dengan baik," pesan Rasulullah. Salabah pun pulang membawa kambing pemberian Rasulullah dengan hati yang berbunga-bunga. "Dengan modal kambing serta doa Rasulullah, aku yakin aku akan menjadi orang yang kaya raya." Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Salabah yang dulunya miskin dan lusuh telah berubah menjadi orang kaya yang terpandang. Kambingnya berjumlah ribuan. Di setiap lembah dan bukit terdapat kambing-kambing Salabah, sehingga Salabah lupa untuk beribadah kepada Allah, lupa untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Bahkan sholat Jumat selalu ditinggalkan oleh Salabah karena kesibukannya dengan kambing-kambingnya. Sampai Rasulullah bertanya-tanya, "Wahai sahabatku, sudah sekian lama Salabah tidak kelihatan di masjid. Tahukah kalian bagaimana keadaannya sekarang?" "Wahai Rasulullah, Salabah sudah menjadi orang kaya." "Benarkah? Mengapa ia tidak pernah menyerahkan sedekahnya sedikit pun?" Setelah Allah menurunkan ayat tentang kewajiban zakat, seluruh umat Islam di Madinah, tak terkecuali Salabah, berkewajiban membayar zakat. Kemudian dua utusan Rasulullah menemui Salabah dan membacakan ayat zakat. Kemudian setelah dihitung dari seluruh harta kekayaannya, ternyata memang banyak harta Salabah yang harus diserahkan sebagai zakat. Tak disangka, Salabah mukanya berubah merah. Ia marah. "Tidak, aku bisa rugi. Kalian pulang saja. Aku tidak mau menyerahkan uangku." Lalu kedua utusan Rasulullah kembali menghadap Rasulullah dan menceritakan semua perbuatan Salabah. Beliau bersedih telah kehilangan seorang sahabat yang dulu tekun beribadah ketika miskin. Namun
Setelah kaya, ia telah terpengaruh dengan harta kekayaannya. Kemudian Rasulullah berkata, "Sungguh celaka Salabah, celakalah ia." Kemudian Allah menurunkan Quran surah At-Taubah ayat 75. "Celakalah engkau Salabah, Allah telah menurunkan ayat karena perbuatanmu," kata salah seorang sahabat Salabah. Salabah tertegun. Ia baru sadar bahwa nafsu telah menguasai dirinya. Kini ia bergegas menghadap Rasulullah dengan membawa zakat dari seluruh hartanya. Namun Rasulullah tidak berkata apa-apa kecuali hanya sepatah kata, "Sebab kedurhakaanmu Allah melarangku untuk menerima zakatmu." Rasulullah mengambil segenggam tanah lalu ditaburkan di atas kepala Salabah. "Inilah perumpamaan amalmu selama ini, sia-sia belaka. Aku telah perintahkan engkau untuk membayar zakat, tapi engkau menolak. Celakalah engkau Salabah." Salabah berjalan lunglai kembali ke rumah. Hari-hari dalam hidupnya hanya dipenuhi dengan penyesalan yang tiada arti. Sampai suatu hari terdengar kabar Rasulullah telah wafat. Ia pun semakin bersedih karena zakatnya tidak diterima oleh Rasulullah sampai beliau wafat. Zakatnya pun juga ditolak oleh Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Para khalifah tidak mau menerima zakatnya karena Rasulullah juga tidak mau menerima zakatnya. Demikian seterusnya hingga Salabah meninggal dunia dan seluruh hewan peliharaannya juga ikut mati. Adik-adik, demikianlah kisah Salabah. Allah sangat murka terhadap orang yang berakhlak tercela. Adik-adik, Salabah adalah orang yang melupakan janjinya. Ketika diuji dengan hewan ternak yang banyak, Salabah lupa mengerjakan sholat berjamaah di masjid bersama Rasulullah. Bahkan lupa mengerjakan sholat Jumat karena kesibukannya mengurus hewan-hewan peliharaannya. Selain melupakan janjinya, Salabah juga lupa membayar zakat. Salabah termasuk orang yang tidak menaati Allah dan Rasul-Nya. Ia tidak menyadari bahwa atas kekuasaan Allah lah ia menjadi kaya, dan di balik kekayaannya itu ada kewajiban untuk membayar zakat. Salabah juga termasuk orang yang tamak, sombong, dan juga kufur nikmat. Setelah hewan ternaknya bertambah, waktunya ia gunakan hanya untuk mengurusi hewan ternaknya dan menghabiskan waktu untuk memikirkan bagaimana hewan ternaknya terus bertambah. Adik-adik, kita dalam kehidupan sehari-hari harus menghindari sifat-sifat tercela yang dimiliki Salabah ya. Di antaranya, kita harus selalu menjaga mata, telinga, mulut, tangan, dan hati untuk senantiasa mengingat kebesaran Allah. Dan harus menyadari bahwa akhlak tercela akan menyiksa diri kita sendiri. Dan kita juga harus menyadari bahwa janji yang tidak ditepati akan mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 7, Allah berfirman yang artinya, "Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik pada dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri." Nah, adik-adik selalu berbuat baik ya, karena kebaikan yang kecil akan menimbulkan kebaikan-kebaikan yang lainnya.
Terima kasih ya adik-adik sudah menyimak kisah Salabah ini sampai akhir. Terima kasih juga Emma sudah menemani adik-adik dan ibu guru sampai akhir dan mendengarkan kisah Salabah sampai habis. Nah, Emma ada pertanyaan nggak? Kalau adik-adik ada pertanyaan nggak ya? Ya, silahkan apabila ada pertanyaan, silahkan sampaikan pada kolom komentar atau bisa juga wapri atau melalui WA grup. Nanti ibu guru akan menjawab dengan sepenuh hati. Akhirnya, sudah selesai pelajaran kita hari ini. Atas perhatian adik-adik, ibu guru akan mengucapkan terima kasih dalam 5 bahasa. Syukron, thank you, terima kasih, kumau, hatur nuhun. Dan jawab salam Bu Guru dengan suara yang paling semangat. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, semangat adik-adik. Nice, luar biasa, mantap. Dadah.